Ketika kehidupan sudah terlalu jauh dari jalur, yang kita butuhkan adalah kembali kepadanya. Maka, di saat masalah bertubi-tubi datang, yang perlu kita cari pertama kali adalah sajadah. Memohon, merenung, bersimpuh, dan bersujud kembali di hadapannya. Karena kita tahu, kita semua hanyalah hamba, dan segala urusan ada di tangannya. Maka tak heran jika Rasulullah SAW bersabda, puncak kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Salah satu yang menjadi daya tarik Kota Tarim adalah masjid-masjidnya. Selain karena sejarahnya, mereka juga memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan mengunjungi salah satunya, yaitu Masjid Muhdhar yang kebetulan juga menjadi ikon Kota Tarim. Gimana keseruannya? Bersama saya Muhammad Al-Fatih Hasan Fursana, ikuti terus Kepingan Surga. Di episode kedua ini, Kepingan Surga melanjutkan langkahnya menuju salah satu masjid yang indah di Kota Tarim, yaitu Masjid Al-Muhdhar. Masjid Muhdhar terletak di tengah-tengah Kota Tarim. Lokasinya tidak jauh dari asrama kami. Ya, kurang lebih 15 menit telah menggunakan sepeda motor. Beginilah suasana jalan-jalan di Kota Tarim. Sederhana, namun menyejukkan bagi siapapun yang memandangnya. Bangunan-bangunan di sini pun sangat sederhana. Kebanyakan hanya dilapisi oleh tanah liat. Suasana seperti ini akan sangat jarang kita temukan di belahan dunia manapun. Sebagaimana yang sudah kami katakan tadi, Kota Tarim ini banyak sekali peninggalan sejarah. Untuk masjid saja, setidaknya ada 360 masjid yang menghiasi kota ini. Maka tak heran kalau kota ini dinamakan Madinatul Masajid atau kotanya masjid-masjid. Tahukah kalian kawan, bahwa kebanyakan masjid-masjid itu ada masjid yang memang sangat kuno. Di antaranya adalah Masjid Wa'al, masjid paling tua di Kota Tarim. Masjid ini sudah berdiri sejak abad pertama Hijriah. Di Kota Tarim juga banyak sekali zawiyah, atau dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai sudut. Istilah zawiyah digunakan untuk majelis-majelis yang ada di masjid dan tempat-tempat lain untuk mengajarkan ilmu agama. Di antaranya ada zawiyah Syekh Salim Bafadol dan zawiyah Masjid Syekh Ali As-Sakron yang sudah berdiri berabad-abad lamanya dan telah mencetak para ulama-ulama kaliber dari generasi ke generasi. Di samping itu, di Kota Tarim juga banyak madrasah-madrasah kuno, ma'bad-ma'bad dan peninggalan sejarah lainnya yang sampai saat ini tetap eksis memberi manfaat untuk umat dan menjadi oase bagi masyarakat sekitar. Oke teman-teman, kita saat ini sudah sampai di Komplek Masjid Muhdhar. Bagaimana keindahannya? Mari ikuti saya terus. Masjid yang menjadi ikon Kota Tarim ini dibangun oleh seorang pemimpin dari Sada Alawiyin. Beliau bernama Syekh Al-Habib Umar Al-Muhdhar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Karena itulah masjid ini dikenal juga dengan nama pendirinya, yaitu Masjid Syekh Umar Muhdhar. Para ahli sejarah Kota Tarim tidak mengetahui secara jelas tahun dibangunnya Masjid Al-Muhdhar. Namun, Masjid Al-Muhdhar terus dilakukan perenovasian, dan renovasi terakhir dilakukan pada tahun 1333 Hijriah yang bertepatan dengan 1914 Masehi oleh Awad Sulaiman Afif, seorang arsitek bangunan tanah liat yang banyak ikut campur dalam pembangunan masjid-masjid di Kota Tarim.
Masjid Muhdhar dibangun oleh Syekh Umar Muhdhar. Masjid ini memiliki menara tanah liat tertinggi di seluruh dunia yang tentu menjadi salah satu keunikan dari masjid ini. Jika menziarahi masjid ini, Anda pasti akan terkagum-kagum pada desain dan ornamen-ornamen yang sangat artistik. Simbol ciri khas bangunan model Yaman begitu menonjol pada setiap detail arsitektur masjid ini. Hampir di setiap masjid di kota Tarim, bahkan di sudut-sudut Tarim, kita bisa menemukan barodah atau pendingin air yang bisa diakses oleh siapapun. Ini merupakan simbol dari kedermawanan orang Tarim. Masjid Muhdhar adalah ikon kota Tarim bahkan negara Yaman. Selain karena arsitekturnya yang luar biasa, Masjid Muhdhar terkenal akan keberkahannya yang insya Allah juga luar biasa. Di sini kita ada di atap terbuka Masjid Muhdhar, yang biasa menjadi spot foto dari teman-teman turis di sini. Dan yang paling mempesona dari Masjid Al-Muhdhar ini adalah menaranya yang sangat luar biasa. Menaranya murni terbuat dari labin, yaitu tanah liat yang dikeringkan tanpa dibakar dengan kerangka batang pohon kurma, tanpa menggunakan besi sedikit pun. Menaranya berbentuk persegi 4, berdiri tegak setinggi 34 meter dengan 5 tingkatan yang semakin ke atas semakin mengecil. Masjid Muhdhar telah berdiri ratusan tahun lamanya. Telah banyak orang-orang solih yang beribadah, belajar, dan bersujud di sana. Dari Masjid Al-Muhdhar kita mendapatkan pesan bahwa abadikanlah jejak kebaikanmu dengan melakukan kebaikan dimanapun juga, dan biarkan tempat-tempat itu menjadi saksi bisu kebaikan kita. Siapa tahu ketika nafas sudah tidak berhembus lagi, tempat-tempat itulah yang akan menjadi saksi bahwa kita pernah bersujud di sana. Sekian dulu episode kali ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Mengukuhkan cerita, mengabadikan makna. Ikuti terus Kepingan Surga.